Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Mata di Balik Tirai, Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam, menetes ke wajah Arga. Arga! Randy berteriak sambil berusaha menariknya. Namun saat tangannya menyentuh bahu Arga, ia merasakan sesuatu. Dingin, lengket, seperti daging busuk yang hidup. Ia spontan melepaskan. Arga meronta, berusaha menyingkirkan makhluk itu, tapi tangan hitamnya mencengkeram kuat lehernya, kuku-kuku panjangnya menancap ke kulit. Arga megap-megap, wajahnya membiru. Lepasin dia! Danu berteriak, lalu tanpa pikir panjang, ia meraih salah satu lilin yang sudah mati, menyalakan kembali dengan pemantik dari saku celananya, dan menyorotkannya ke arah makhluk itu. Makhluk itu mendesis, wajahnya meliuk seperti lilin meleleh, sebelum akhirnya terhuyung mundur ke kegelapan, melesat ke sudut ruangan. Arga terbatuk keras, terengah-engah, memegangi lehernya yang penuh luka goresan. Matanya merah, masih terkejut dengan apa yang baru saja menimpanya. Gue lihat dia, suaranya parau, nyaris patah. Itu Rina, tapi bukan. Randy membantu Arga duduk. Kita nggak bisa diam di sini. Kalau nggak keluar lewat pintu, kita cari jalan lain. Jendela, apa aja. Mereka semua menoleh ke arah jendela yang tertutup papan kayu. Laras segera berlari, mencoba menendang papan itu. Tapi saat papan itu retak dan sedikit terbuka, mereka semua terdiam kaku. Di luar jendela, yang seharusnya hanya ada halaman kosong, tampak puluhan wajah menempel di kaca. Pucat, membusuk, dengan mata hitam legam. Semua menatap lurus ke dalam rumah. Laras terhuyung mundur, menjerit sekuat tenaga. Kita nggak bisa keluar. Mereka udah nunggu di luar. Dan di tengah kepanikan itu, suara langkah dari tangga terdengar lagi. Kali ini, lebih cepat. Seperti puluhan kaki yang berlari turun bersamaan. Suara langkah itu seperti guntur kecil yang bergetar di lantai kayu tua. Laras berteriak histeris, menutup telinga dan jatuh terduduk. Mereka turun. Aku nggak mau di sini. Randy segera meraih lengannya, mencoba menariknya berdiri. Bangun, Lar. Kita nggak bisa diam aja. Cari jalan lain. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sesuatu jatuh dari tangga. Bukan satu, melainkan beberapa, sosok hitam, tubuh kurus tinggi, dengan wajah pucat retak-retak seperti topeng porselen pecah. Mereka merangkak cepat, gerakannya patah-patah, kepalanya terkulai ke arah yang mustahil. Salah satunya menubruk ke arah Laras. Gadis itu menjerit, berusaha lari, tapi tubuhnya ditarik begitu kuat hingga punggungnya membentur lantai. Kuku panjang makhluk itu menancap di lengannya, menimbulkan darah yang langsung merembes. Laras! Arga berusaha menyeretnya, tapi dua sosok lain sudah bergerak menghalangi, menghambur ke arahnya. Danu cepat-cepat menyalakan korek dan melambaikannya. Menjauh, teriaknya. Aneh, sosok-sosok itu memang mundur sedikit, seolah takut api. Tapi hanya sebentar. Mereka kembali merangkak, kali ini lebih cepat. Randy menendang salah satu makhluk yang menarik Laras, tapi justru ia terhuyung karena tubuh makhluk itu terasa keras seperti kayu mati. Sementara itu, Laras menjerit-jerit, wajahnya penuh air mata. Tolong aku. Tolong. Arga menggenggam tangannya sekuat tenaga, menarik dengan seluruh sisa tenaga. Namun tiba-tiba, makhluk yang lain merayap ke atas tubuh Laras, dari kakinya, perutnya, hingga ke wajahnya. Mulut makhluk itu terbuka lebar, memperlihatkan rongga hitam pekat, lalu menempel di wajah Laras. Jeritannya mendadak teredam. Tubuhnya menegang, lalu bergetar keras. Tangannya masih berusaha meraih Arga, tapi perlahan melemah. Dari sela-sela bibirnya, mengalir cairan hitam pekat, jatuh menodai lantai. Laras! Arga menjerit, air matanya pecah, tapi genggamannya terlepas saat makhluk-makhluk itu menyeret tubuh Laras ke dalam kegelapan ruangan sebelah. Jeritannya tak lagi terdengar. Sunyi. Yang tersisa hanya napas tersengal dari 3 orang yang masih hidup, Arga, Randy, dan Danu. Arga menatap lantai kosong tempat Laras barusan, lalu menghantam dinding dengan tinjunya sampai berdarah. Randy mundur,
tubuhnya gemetar, wajahnya hampir kehilangan ekspresi. 2 orang? Arg, 2 orang udah mati. Ini nyata. Kita bakal nyusul. Danu berdiri dengan tangan masih menggenggam korek, wajahnya pucat tapi matanya menyala dengan ketakutan bercampur obsesi. Kita belum mati. Belum. Ada cara. Selalu ada cara. Kalau pintu keluar ketutup, berarti kita harus nutup lagi pintu yang kebuka. Arga menoleh dengan amarah. Lo ngomong apa? Ritual. Kita buka jalannya pakai ritual. Harusnya bisa ditutup lagi. Kalau enggak, mereka bakal habisin kita satu-satu. Danu bicara terburu-buru, suaranya hampir pecah. Arga ingin membantah, tapi saat itu dari atas tangga kembali terdengar suara. Kali ini bukan langkah, melainkan nyanyian lirih. Suara perempuan, serak dan melengking, menyanyikan nada yang tidak mereka kenal. Randy menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Apa itu? Siapa yang nyanyi? Danu justru menegang, lalu berbisik, itu bagian dari ritual yang gue baca di forum. Mereka nggak akan berhenti sebelum semua yang manggil ke bawah. Arga menatapnya dengan mata merah penuh amarah. Kalau lo tahu ini semua bisa kejadian, kenapa lo ajak kita ke sini? Dan? Danu terdiam. Tak ada jawaban. Dan di tengah keheningan itu, suara nyanyian semakin keras, semakin dekat, seolah sesuatu sedang turun perlahan dari tangga. Nyanyian itu terdengar semakin jelas. Nada-nadanya tidak seperti lagu manusia, melainkan irama patah-patah, seperti suara pita suara yang dipaksa bernyanyi meski sudah robek. Suaranya bergema di seluruh rumah, menembus telinga mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Lepasin aku. Ikutlah aku. Tak ada jalan pulang. Randy menempelkan kedua tangannya ke telinga, wajahnya putus asa. Gue nggak tahan. Suara itu seperti nancep di kepala gue. Arga berusaha menariknya menjauh dari tangga. Ren, fokus. Jangan dengerin. Namun Danu justru berdiri tegak, menatap tangga dengan wajah pucat tapi matanya penuh keyakinan gila. Itu dia, itu yang gue baca. Kalau kita ikutin nyanyiannya, kita bisa nutup jalannya. Kita harus ikutan, Arg. Arga langsung menoleh tajam. Lo udah gila? Lo lihat Rina sama Laras mati kayak tadi, lo masih mau ikutin suara itu? Itu jebakan, dan... Danu menggeleng keras, suaranya parau. Bukan jebakan. Gue yakin ini caranya. Kalau kita diam aja, mereka bakal ngambil kita satu-satu. Kita cuma punya satu pilihan, ikut ritual sampai selesai. Arga hampir menghantam Danu karena marah, tapi langkah kaki samar terdengar lagi dari tangga. Kali ini, pelan. Teratur. Seperti seseorang sedang menuruni anak tangga dengan sengaja, penuh wibawa. Randy menahan napas, menatap ke arah tangga yang remang. Ada yang turun. Dan benar. Dari kegelapan, perlahan tampak bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kurus dengan gaun putih compang-camping, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Tapi dari celah rambut itu, mata hitam pekat berkilat, 2 titik gelap yang menatap langsung ke arah mereka. Nyanyian berhenti. Sunyi. Arga merapatkan giginya, mundur setapak sambil menahan tubuh Randy yang hampir roboh. Dan, lo masih pikir itu ritual? Itu jelas bukan manusia. Namun Danu justru melangkah maju, menyalakan korek 1 kali lagi. Api kecil bergetar, menciptakan cahaya samar di wajahnya. Kalau lo nggak percaya, biarin gue yang coba. Danu. Arga berteriak, tapi Danu tidak berhenti. Ia berdiri tepat di depan, menundukkan kepala, lalu menggumamkan kata-kata yang ia baca dari catatan lusuh yang ia bawa. Kau datang dipanggil. Kau pulang dikembalikan. Sosok perempuan itu berhenti di anak tangga terakhir. Kepalanya miring pelan, seperti mendengar sesuatu. Lalu perlahan, ia mulai menggerakkan bibirnya, menyambung mantra yang Danu bacakan. Suaranya serak, tapi jelas. Randy membeku, wajahnya membasah oleh air mata. Dia ngebales. Dia ngerti. Danu tersenyum tipis, meski tangannya gemetar memegang korek. Lihat, kan? Gue bilang juga apa? Ini caranya.
Namun sebelum ia bisa melanjutkan, sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Rambut panjangnya terhempas, memperlihatkan wajahnya. Wajah yang retak seperti tanah kering, kulitnya mengelupas, matanya bolong hitam pekat, dan mulutnya terbelah sampai ke telinga. Ia tersenyum. Dan dalam sekejap, tubuhnya melesat lurus ke arah Danu. Korek terjatuh. Api padam. Gelap total. Terdengar suara jeritan Danu, melengking, bercampur dengan suara tulang yang patah. Arga dan Randy hanya bisa mendengar, tak melihat jelas apa yang terjadi. Tapi mereka mendengar dengan sangat jelas, suara robekan daging, suara darah menyembur ke lantai kayu, dan suara Danu yang meronta lalu, terhenti. Sunyi. Ketika kilat menyambar lagi dari luar, cahaya putih menyinari ruangan sekejap. Dan di cahaya itu, mereka melihat tubuh Danu sudah tergantung di udara, kepalanya terbalik, wajahnya nyaris hancur. Dari mulutnya yang masih bergerak, terdengar bisikan terakhir. Sudah, dibuka, tak bisa ditutup. Tubuhnya jatuh terhempas ke lantai. Tak bergerak lagi. Arga dan Randy terpaku, napas mereka memburu. Kini hanya mereka berdua yang tersisa. Dan di tengah ruangan gelap itu, sosok perempuan tadi masih berdiri. Kepalanya menunduk, rambutnya kembali menutupi wajah. Dari mulutnya, terdengar nyanyian lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Seolah memanggil sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dirinya. Arga berdiri kaku, matanya merah penuh amarah bercampur ketakutan. Sementara Randy sudah hampir roboh, wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar. Arg, gue nggak kuat lagi, kita bakal mati kayak mereka. Arga mengguncang tubuh sahabatnya itu, keras. Dengar gue, Ren. Selama gue masih hidup, gue nggak bakal biarin lo mati di sini. Kita pasti bisa keluar. Namun saat kata-kata itu keluar, terdengar suara retakan keras dari arah dinding. Plesteran dinding mulai terkelupas, dan dari celah-celahnya merembes cairan hitam kental. Seperti darah busuk, menetes ke lantai, lalu menyebar seperti akar yang hidup. Cairan itu bergerak sendiri, mengarah ke tubuh Danu yang terkapar. Dalam hitungan detik, tubuh Danu terselimuti cairan hitam itu, lalu bergerak. Randy menjerit, mundur menabrak kursi. Arga. Dia bangun. Tubuh Danu memang berdiri kembali. Tapi jelas itu bukan Danu lagi. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar dengan senyum yang tak wajar. Suara retakan tulang terdengar ketika kepalanya berputar ke arah mereka, nyaris satu lingkaran penuh. Dari tenggorokannya keluar suara, bukan manusia. K.A., Lian, belum, semua. Arga menarik Randy, menyeretnya ke arah pintu belakang rumah. Mereka menendang keras, namun pintu itu tertutup rapat, bahkan meski dihantam berulang kali. Seolah rumah itu sendiri menolak mereka keluar. Dari belakang, langkah kaki berat terdengar, Danu yang sudah berubah berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah meninggalkan jejak cairan hitam di lantai. Randy menangis, air matanya jatuh deras. Gue nggak mau mati, Arg, gue nggak mau. Arga menoleh dengan mata tajam, tapi suaranya bergetar. Kita nggak akan mati. Lo denger gue, Ren? Kita cari jalan lain. Ke atas, mungkin ada jendela yang bisa kita pecahin. Mereka berlari menaiki tangga, napas memburu, dada seakan terbakar. Namun suara nyanyian dari sosok perempuan itu kini berubah jadi teriakan panjang, melengking, membuat kaca jendela bergetar. Di lantai 2, mereka tiba di sebuah ruangan dengan jendela besar. Tanpa pikir panjang, Arga menghantam kaca dengan kursi. Kaca pecah berhamburan, angin malam masuk menerpa wajah mereka. Harapan kecil sempat muncul. Cepat, Ren. Lompat. Namun ketika Randy melangkah ke jendela, matanya melebar ngeri. Dari luar, meski mereka tahu rumah ini hanya 2 lantai, yang terlihat di luar jendela bukan halaman, bukan jalan, bukan langit malam. Melainkan hamparan gelap tak berujung, seperti jurang kosong tanpa dasar. Randy mundur, menjerit. Arg, di luar, gak ada apa-apa, cuma gelap. Kita nggak bisa keluar. Arga ikut melihat, wajahnya membeku. Jantungnya seakan berhenti. Rumah ini bukan lagi di dunia nyata. Mereka sudah terjebak di dalam sesuatu yang lebih besar, ritual yang telah membuka pintu ke tempat lain.
Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari tangga di belakang mereka. Danu yang sudah berubah, kini merayap cepat dengan tangan dan kaki patah, mendekati mereka dengan suara cekikikan aneh. Arga menarik Randy lagi. Kita nggak bisa diam, kalau diam kita mati. Kita cari ruangan lain. Mereka berlari ke koridor lantai 2 yang panjang, pintu-pintu di kiri kanan tampak berjejer. Anehnya, setiap kali mereka membuka pintu, ruangan yang terlihat selalu sama. Ruangan kosong, dengan kursi reot dan jendela gelap yang sama persis. Seolah mereka berputar-putar di ruang yang tak ada habisnya. Randy mulai histeris. Kita terjebak. Rumah ini nggak ada ujungnya. Arga menahannya, mencoba tetap tegar meski tubuhnya gemetar. Dengar gue, Ren, selama kita masih bersama, kita masih bisa lawan mereka. Namun saat itu, dari ujung koridor, muncul sosok perempuan tadi. Ia tidak lagi bernyanyi. Kini ia hanya berdiri, diam, menunduk. Tapi tiba-tiba seluruh pintu di koridor berhentak terbuka serentak. Dari setiap pintu, bermunculan sosok-sosok hitam pucat, ratusan wajah yang sama dengan yang menempel di jendela sebelumnya. Arga dan Randy terpaku di tengah koridor. Mereka kini benar-benar terkepung. Dan di tengah keheningan, suara Danu yang sudah berubah terdengar dari belakang mereka. Giliran, siapa, sekarang? Randy menempelkan tubuhnya ke dinding, wajahnya pucat seperti kain kafan. Arg, gue nggak bisa, gue nggak sanggup, suaranya bergetar, matanya berlinang. Arga menggenggam bahunya erat. Ren, lihat gue. Dengar gue. Kita masih bisa keluar dari sini, paham? Jangan nyerah, jangan. Namun ratusan wajah pucat yang memenuhi koridor mulai bergerak. Bibir-bibir mereka membuka serempak, mengeluarkan bisikan bersahutan. Bisikan itu membuat dinding bergetar, membuat telinga terasa berdengung. Randy menutup kupingnya, berlutut di lantai, tubuhnya gemetar. Danu, atau apapun yang menguasai tubuhnya, merangkak cepat di lantai, sendi-sendinya terpelintir ke arah yang mustahil. Mulutnya terus menyeringai, darah menetes dari bibirnya. Kalian, bukan tamu lagi. Kalian, bagian dari kami. Arga mengangkat kursi kayu reot yang ia temukan di salah satu ruangan, bersiap. Kalau lo pikir gue bakal diam aja, lo salah besar, teriaknya, meski suaranya gemetar. Sosok perempuan di ujung lorong mulai bergerak perlahan. Ia mengangkat kepalanya. Wajahnya kini jelas, retak, hancur, bola matanya hanya rongga hitam. Dari mulutnya yang terbelah, keluar suara ratapan panjang yang membuat lampu-lampu tua di lorong pecah satu persatu. Gelap gulita, hanya tersisa cahaya samar dari kilatan petir di luar jendela. Randy menjerit, gue nggak mau mati, dan berlari ke salah satu pintu yang terbuka. Ren, jangan. Arga berteriak, tapi terlambat. Begitu Randy melangkah masuk, pintu itu langsung menutup sendiri dengan hentakan keras. Dari dalam terdengar jeritan panjang bercampur suara tulang patah, lalu dentuman berat seperti tubuh dilempar berkali-kali ke dinding. Arga menghantam pintu itu berulang kali. Ren! Ren! Tapi pintu tak bisa dibuka. Jeritan Randy mendadak berhenti. Sunyi. Lalu tubuh Randy jatuh ke depan, terhempas ke lantai seperti boneka rusak. Darah menyebar cepat di lantai koridor. Arga menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Ia kini sendirian. Semua temannya mati. Koridor sunyi. Sosok perempuan itu kini semakin dekat. Danu berdiri tegak dengan leher patah, kepalanya miring. Dan dari pintu-pintu yang masih terbuka, sosok-sosok hitam keluar, mendekat perlahan, menutup semua jalan. Arga bersandar ke dinding, napasnya terengah. Air matanya menetes. Kalau kalian mau gue, ambil gue. Tapi jangan sentuh mereka lagi. Suaranya pecah, bercampur amarah dan putus asa. Sosok perempuan itu berhenti tepat di depan Arga. Rambutnya jatuh menutupi wajah, tubuhnya membungkuk sedikit. Dari mulutnya keluar bisikan yang jelas, untuk pertama kalinya terdengar seperti kata-kata manusia. Tidak ada jalan keluar, sejak awal, kalian sudah milik kami. Semua sosok di lorong berhenti. Sunyi. Lalu, tiba-tiba, dinding rumah mulai berdarah. Dari lantai hingga langit-langit, darah hitam pekat merembes, menetes, menutup semua cahaya. Rumah itu seakan berubah menjadi perut makhluk hidup,
berdenyut, bernafas. Arga menatap sekeliling dengan mata kosong, tangannya gemetar, tubuhnya melemas. Di tengah kegelapan pekat yang kian menelan, ia hanya bisa mendengar suara-suara terakhir yang berbisik serempak, ratusan suara dari segala arah. Kalian, sudah, dibuka. Kalian, tidak, akan, kembali. Dan setelah itu, gelap total. Tak ada lagi suara. Tak ada lagi cahaya. Rumah itu, kembali sunyi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, rumah tua di ujung jalan tetap berdiri dalam kesunyian. Tak ada seorang pun yang tahu kemana 5 anak muda yang terakhir kali terlihat masuk ke sana. Orang tua mereka melapor ke polisi, tapi pencarian tidak pernah membuahkan hasil. Polisi yang memeriksa rumah itu hanya menemukan ruangan kosong, penuh debu, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada mayat, tidak ada darah, tidak ada jejak pertarungan. Seolah mereka semua lenyap begitu saja. Tetangga sekitar semakin yakin bahwa rumah itu memang terkutuk. Malam-malam tertentu, dari jendela rumah, terlihat cahaya lilin redup. Kadang terdengar suara langkah, bisikan samar, atau nyanyian perempuan yang lirih. Seorang warga pernah bersumpah melihat 5 bayangan berdiri di jendela lantai 2. Sosok-sosok anak muda dengan wajah pucat, mata kosong, hanya berdiri menatap jalan. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu pun akhirnya dipagari, dibiarkan membusuk. Tapi cerita tentangnya terus menyebar, menjadi legenda lokal tentang 5 anak muda yang membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dan setiap kali hujan turun deras di malam hari, kadang terdengar dari dalam rumah itu suara bisikan yang sama, berulang-ulang, seolah memanggil siapapun yang lewat. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Mata di Balik Tirai berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.